Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bu Berta. Pagi hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait outbound logistik, itu kurang ya, maaf, outbound logistik atau green transportation dan distribution. Kelompok 3 sendiri beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Anissa Nurizati, dan juga Lucia Septi Kurniawati. Next. What we see behind this issue adalah adanya shifting interest terkait efek dan juga mode dalam sistem transportasi dan distribusi. Paradigma konvensional mungkin sebelumnya berfokus tentang bagaimana pengaruh lingkungan terhadap sistem transportasi yang akan dilakukan. Misalnya, bagaimana cuaca itu akan mempengaruhi mode transportasi laut yang akan digunakan. Lalu paradigma itu berubah menjadi bagaimana transportasi yang dilaksanakan itu akan berpengaruh terhadap lingkungan. Terkait dengan mode transportasi, mungkin pada awalnya berpikir bagaimana barang itu cepat sampai, tetapi lebih berpolusi, hingga akhirnya paradigmanya berubah menjadi transportasi yang sifatnya lambat tidak apa-apa, tapi lebih ramah lingkungan. Next. Lalu apa sih green transportasi itu? Jadi secara definisi pada dasarnya green transportasi itu merupakan penerapan praktik dan teknologi dalam transportasi yang berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama, sistem transportasi tersebut dapat mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan. Lalu yang kedua, bagaimana menerapkan energi efektif dan efisien sistem yang nantinya akan mensupport sustainable economic development. Dan yang ketiga adalah dalam sistem transportasi tersebut menerapkan strict environmental standard yang nantinya dapat memacu atau mendorong timbulnya inovatif bisnis yang sifatnya berkelanjutan. Next. Selanjutnya, apa saja yang menjadi fokus pelaksanaan green transportation? Yang pertama adalah produk, yaitu bagaimana merancang dan mengembangkan produk dengan mengadopsi praktik dan bahan yang ramah lingkungan. Seperti bagaimana produk itu didesain dari bahan daur ulang, dari bahan organik, dari produk yang menggunakan kemasan ramah lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua, fokus pada supplier, di mana bagaimana memilih dan bekerja sama dengan pemasok yang juga mengadopsi proses produksi dan penanganan yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga terkait fasilitas, bagaimana mengoperasikan dan menggunakan fasilitas storage atau penyimpanan yang mengadopsi mekanisme dan teknologi yang sifatnya hemat energi. Lalu yang keempat terkait packaging, bagaimana menggunakan bahan kemasan yang dapat didaur ulang atau sifatnya recyclable. Kemudian fokus yang terakhir terkait return product, yaitu bagaimana return product itu dapat dikelola atau dapat didaur ulang sampahnya. Next. Apa saja sih yang menginisiasi atau yang menyebabkan isu dari green transportation ini muncul? Nah, berdasarkan paper itu menyebutkan bahwa berdasarkan laporan tahunan dari European Union, itu porsi terbesar dari total konsumsi energi itu ternyata berasal dari transportasi, yaitu sebesar 40%. Dan dari angka 40% tersebut, ternyata angkutan jalan itu menghabiskan sebagian besar energi sendiri sebesar 80%. Next. Nah, bagaimana dengan alokasi emisi efek rumah kaca atau greenhouse gases? Ternyata dari 20% emisi GHG itu yang tidak hanya karbon dioksida saja, tetapi juga gas lain itu berasal dari transportasi. Dan 70%-nya itu ternyata berasal dari transportasi jalan raya. Next.
Dari inisiasi tersebut memunculkan tujuan dari green transportation itu sendiri apa, yaitu menerapkan strategi di mana tujuan ekonomi dari suatu perusahaan atau organisasi harus dikaitkan dengan dampak lingkungan sekecil mungkin. Sebagai contoh, yaitu penerapan target dari kebijakan transportasi Eropa yang nanti pada presentasi ini akan dibahas lebih detail. Nah, sebagai contoh, misalnya itu ada 4 poin seperti bagaimana menciptakan sustainability di semua sektor transportasi dan sebagainya. Next. Nah, kebijakan transportasi itu dituangkan dalam 10 goals dari European Transportation yang dituangkan dalam European Commission White Paper pada tahun 2011. Ini ada 10 poin yang menjadi green practices dalam transportasi dan distribusi dalam supply chain. Yang pertama adalah preferensi dan penggunaan alat transportasi non-polusi. Hal ini terkait bagaimana mengkombinasikan penggunaan kereta, kapal, dan road transportation. Road transportation bisa jadi cepat, akan tetapi lebih berpolusi. Oleh karena itu harus mulai dipikirkan bagaimana mengkombinasikan mode-mode transportasi agar sifatnya itu lebih ramah lingkungan dan dapat mengurangi emisi yang dihasilkan. Lalu yang kedua adalah penggunaan armada transportasi dan distribusi yang hemat energi. Khususnya kasusnya adalah pada penggunaan truk atau alat transportasi pada umumnya yang mengkonsumsi energi yang lebih besar. Nah, itu sebagai contohnya adalah McDonald's. Di Eropa lebih dari 80% oli bekas itu diubah menjadi biodiesel. Sekitar 30% bahan bakar yang digunakan truk untuk pengangkutan distribusi produk di McDonald's itu berasal dari biodiesel, sedangkan 40% bahan bakar tersebut dihasilkan dari minyak goreng bekas yang digunakan di McDonald's. Next. Ya, yang ketiga adalah bagaimana melakukan rancangan jaringan distribusi yang efisien. Pada poin ini, biasanya suatu organisasi atau perusahaan akan menentukan lokasi pusat distribusi atau gudang yang ditentukan dekat dengan titik-titik di mana permintaan pasar terbesar itu berada. Nah, hal itu akan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang lebih baik dan lebih cepat. Rute distribusi menjadi lebih pendek sehingga emisi gas polutan berkurang. Praktek seperti ini biasa disebut dengan nearshoring. Next. Contoh jaringan distribusi yang efisien adalah rantai pasokan pendek yang menyangkut produk yang diproduksi dan dikonsumsi dalam wilayah geografis tertentu. Jadi ada boundary wilayah. Biasanya rantai pasokan pendek ini diatur untuk mendukung sistem pangan lokal. Sistem ini adalah sistem yang memproduksi, mengolah, dan menjual pangan dalam wilayah geografis yang ditentukan. Contohnya adalah pasar petani lokal, penjualan produk pertanian oleh produsen langsung ke konsumen, ke restoran, dan perusahaan catering. Next. Dalam merancang jaringan distribusi yang efisien akan memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk dampak sosialnya ada 4. Yang pertama, adanya perkembangan interaksi sosial dan hubungan kepercayaan antara produsen dan konsumen, kemudian penguatan hubungan masyarakat, peningkatan pengetahuan konsumen, dan peningkatan pemahaman tentang masalah pangan pertanian dan lingkungan yang dalam beberapa kasus dapat menyebabkan perubahan perilaku. Dari sisi ekonomi akan memberikan efek pada pembangunan pertanian, peningkatan penjualan lokal, penguatan lapangan kerja di tingkat lokal, peningkatan permintaan produk wisata daerah, dan juga economic rebirth di tingkat lokal. Next. Untuk dampak lingkungan sendiri dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama adalah penggunaan energi dan jejak karbon, kemudian yang kedua adalah dampak lingkungan lainnya. Dalam penggunaan energi jejak karbon,
Dua metodologi populer biasa digunakan untuk menganalisis suatu rantai pasokan. Yang pertama food miles dan yang kedua adalah analisis siklus hidup suatu bahan makanan yang berupaya menilai dampak lingkungan suatu produk sepanjang siklus hidupnya. Food miles sendiri yaitu jarak yang ditempuh pangan dari titik produksi sampai ke titik konsumsi. Next. Nah, untuk aspek lingkungan lainnya, intinya berfokus pada minimalisasi dampak lingkungan dalam konteks rantai pasokan yang dapat dicapai jika rantai pasokan lokal memiliki karakteristik lokal, musiman, atau seasonal, dan juga menggunakan metode produksi yang ramah lingkungan. Untuk detail-detailnya bisa dilihat pada tabel di samping. Next. Lalu, poin yang keempat dalam Green Practice Transportation dan Distribution adalah desain rute yang lebih baik, yaitu bagaimana mencapai pelaksanaan transportasi dan distribusi barang dagangan yang tepat dengan jumlah rute terkecil dan pengurangan jarak yang berlebihan yang dikendarai oleh truk. Kemudian yang kelima adalah daur ulang kendaraan tua, yaitu bagaimana mendaur ulang bagian yang berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan. Misalnya dengan membuang bahan yang dapat digunakan kembali sebagai sumber energi. Contohnya, beberapa bagian truk yang dapat didaur ulang adalah mesin, akumulator, lembaran logam, bagasi, roda aluminium, tembaga, dan sebagainya. Yang keenam adalah meningkatkan tingkat kemanfaatan. Umumnya dilakukan dengan groupage atau menyatukan pengiriman barang yang ditransportasikan dan distribusikan, sehingga memungkinkan pengangkutan barang yang lebih banyak dengan satu alat pengangkut saja. Praktik umum untuk mencapai hal ini adalah dengan menetapkan hari tertentu yang telah disepakati sebelumnya, di mana truk tersebut akan melayani ke area tertentu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lucia. Ya, terima kasih Mbak Ica. Untuk green practices yang poin ke-7 yaitu merancang jaringan distribusi ramah lingkungan dengan pemilihan posisi unit produksi dan pusat distribusi yang lebih dekat ke titik-titik permintaan yang lebih besar untuk mengurangi jarak dari rute yang dibutuhkan. Dan praktik yang sangat menarik ini disebut dengan pengenalan pusat konsolidasi logistik perkotaan. Untuk poin ke-8 yakni adopsi dan implementasi sistem dan teknologi telematika. Jadi industri logistik sendiri berfokus pada distribusi produk, khususnya dalam pengelolaan armada kendaraan. Dan saat ini ada banyak aplikasi dan sistem transportasi cerdas yang memungkinkan pelacakan lokasi kendaraan secara real time dan juga melacak masalah pada kendaraan atau ke sistemnya, fitur navigasi kendaraan, keselamatan pengemudi dan kendaraan, serta pemantauan status beban yang dapat dimanfaatkan. Yang ke-9 yakni penggunaan packaging yang tepat. Jadi perusahaan-perusahaan itu didorong untuk menggunakan kemasan yang lebih tipis dan lebih ringan, serta melakukan penggunaan kembali dan daur ulang bahan kemasan. Dan yang terakhir adalah penerapan kebiasaan mengemudi ramah lingkungan. Hal ini berlaku untuk semua pihak, terutama dari staf logistik pihak ketiga yang didukung oleh administrasi perusahaan dengan cara menyediakan program pelatihan bagi pengemudi tentang cara mengemudi ramah lingkungan untuk penghematan bahan bakar. Untuk selanjutnya, terdapat European Union Sustainability Guidelines. Jadi, kebijakan ini disajikan sebagai kerangka kerja atau framework penerapan praktik transportasi hijau yang sesuai dengan keputusan pemerintah. Guidelines ini sendiri dibagi menjadi 3 tujuan utama dan berisi 10 poin. Tujuan utama yang pertama adalah mengembangkan dan menyebarkan penggunaan bahan bakar baru yang berkelanjutan. Jadi poin pertama adalah penggunaan mobil berbahan bakar konvensional dalam transportasi perkotaan ini diatur sehingga pada tahun 2030 targetnya akan turun 50% dan akan turun seluruhnya pada tahun 2050.
dengan tujuan untuk mencapai logistik kota yang bebas CO2 di pusat kota besar pada tahun 2030. Yang kedua adalah low carbon sustainable fuels dalam penerbangan. Jadi tujuannya mencapai 40% penurunan pada 40% untuk semua penerbangan pada tahun 2050 dengan tujuan mengurangi emisi dari bahan bakar bunker maritim sebesar 40% atau jika memungkinkan 50% pada tahun 2050. Kemudian tujuan utama yang kedua adalah mengoptimalkan kinerja rantai logistik yang lebih hemat energi. Di sini poin 3 sendiri mengatur tentang penggunaan kendaraan di jalan raya, di mana pada tahun 2030 diharapkan 30% pengguna road freight beralih ke moda lain, seperti train atau waterborne transport. Dan pada 2050 ditargetkan untuk beralih ke moda transportasi yang efisien dan ramah lingkungan. Dan untuk mencapai ini juga membutuhkan infrastruktur yang tepat untuk dikembangkan. Kemudian untuk poin keempat, mengatur tentang jaringan high-speed rail di Uni Eropa yang diharapkan pada 2030 memiliki cakupan yakni 3 kali lebih luas dari yang sudah ada saat ini. Dan pada 2050 ditargetkan proyek tersebut selesai semua sehingga mayoritas medium distance passenger bisa beralih ke moda transportasi ini. Dan poin kelima tentang Core Network EU-wide Multimodal TEN-T atau the Trans-European Transport Network yang ditargetkan beroperasi secara keseluruhan pada 2030. Dan poin keenam tentang integrasi berbagai macam moda transportasi seperti udara dan jalur air yang akan terhubung dengan rail network. Kemudian tujuan utama yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi transportasi dan penggunaan infrastruktur dengan sistem informasi dan market-based incentive. Jadi yang poin ketujuh itu fokus pada deployment atau penyebaran atau pemerataan infrastruktur sistem lalu lintas, sistem manajemen transportasi air dan darat, serta sistem satelit navigasi secara global di Eropa. Kemudian poin ke-8 adalah penetapan framework, sistem informasi, manajemen, dan payment system. Dan yang ke-9 sendiri membahas tentang target nyaris 0 kecelakaan darat fatal di tahun 2050. Dan yang ke-10 yang terakhir berfokus pada penerapan penuh sistem user pay dan polluter pay kaitannya untuk memaintain balance antara natural resource exploitation dengan economy activity. Kemudian di sini terdapat faktor-faktor utama kesuksesan implementasi dari green transportation atau distribusi. Yang pertama adalah environmental awareness, yakni mengembangkan kesadaran lingkungan dari konsumen yang membutuhkan produk dari perusahaan yang menerapkan praktik green. Selanjutnya adalah adopting green, jadi mengubah bisnis menjadi mengadopsi praktik green yang bertujuan untuk mengurangi biaya operasional, menyediakan layanan, dan menawarkan produk ramah lingkungan. Dan yang ketiga adalah introduction of policies, yakni pengenalan kebijakan yang ketat dan insentif berupa misal penggantian truk berteknologi lama oleh negara bagi perusahaan yang sudah menerapkan praktik green serta menginformasikan warga negara untuk meningkatkan kesadaran lingkungan mereka. Kesimpulannya, transportasi hijau berfokus pada pengurangan dampak buruk lingkungan dari transportasi komersial. Dan tujuan utamanya adalah untuk mengurangi konsumsi energi, serta emisi polutan dan gas yang membebani lingkungan. Dan upaya ini harus didukung oleh teknologi dan kerangka hukum yang ketat yang mengatur transportasi. Dan yang terpenting, manfaat transportasi hijau dalam jangka panjang akan melebihi biaya investasi apapun untuk penerapan praktik hijau. Dan yang terakhir, kami juga akan sumbang quotes seperti kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi di sini ada quotes yang bagus dari Gustavo Petro.
A developed country isn't a place where the poor have cars. It's where the rich use public transportation. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Mbak Lucia dan Mbak Nisa. Baik, langsung dibuka aja sesi pertanyaan, tanya jawab, silahkan. Tadi yang angkat duluan kayaknya Mas Fahrudin ya, kayaknya duluan ya, silahkan. Nanti langsung dijawab aja ya sama Mbak Lucia sama Mbak Nisa ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Berta. Pertanyaan, mau izin bertanya untuk kelompok yang ketiga ya, untuk yang green transportation. Nah, ini menarik sekali tentang green transportation. Tadi kan ada langkah-langkahnya ya, terutama yang paling utama dari itu kan yang disebutkan nomor 1 ya Pak, yang untuk mengubah dari road menjadi lebih ke train atau ke ship ya, atau kapal ya. Nah, itu misalkan yang ingin saya tanyakan itu apakah itu bisa dilaksanakan di setiap daerah? Misalkan kesadarannya belum terbentuk, nah itu kapan kita menentukan bahwa ini sudah saatnya itu, atau seberapa lama misalkan kita bisa merintis untuk membangun kesadaran. Di samping itu juga tiap masyarakat pasti akan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Itu yang pertama. Jadi kapan penentunya dan seberapa lama? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, untuk daerah-daerah misalkan negara yang developing country ya, itu kan istilahnya, atau yang poor country itu masih belum banyak membangun infrastruktur untuk train ataupun ship, dan kebanyakan yang dibangun itu malah justru jalan raya. Nah, ini bagaimana ketika hal tersebut belum terakomodasi? Apakah kita tetap melaksanakan misalkan juga dari sisi untuk transportasinya masih transportasi yang banyak menggunakan dari efisiensi yang rendah sehingga menimbulkan banyak polutan. Nah, mungkin bisa di-sharing untuk terutama daerah yang poor country atau developing country. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Semoga saya tidak salah menangkap pertanyaan ya Mas. Jadi yang pertama, kapan penentu dan seberapa tadi sudah dijelaskan sendiri sama Mas Udin kalau setiap daerah, setiap tempat itu berbeda keadaannya, sehingga apakah bisa diimplementasikan ke semua daerah? Jawabannya belum tentu, karena misal di Kalimantan sendiri belum ada rel kereta api. Belum ada rel kereta api karena pertimbangan yang pertama, struktur tanah di sana tidak sestabil di Jawa. Jadi posisinya di sana masih banyak daerah-daerah yang base-nya itu rawa, sungai, dan lain sebagainya. Dan pertimbangan kedua, masyarakatnya, populasinya tidak sebesar Pulau Jawa. Sehingga pembangunan-pembangunan yang lain lebih diprioritaskan daripada pembangunan kereta. Karena posisinya belum bisa dibandingkan juga dengan keadaan di Eropa sana, karena pasti teknologi dan masyarakat di Eropa sana jauh lebih advance daripada developing country seperti Indonesia. Seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa ya Mas ya? Kalau yang pertama tadi seberapa lama dan kapan kita bisa menentukan, jawabannya apa ya? Misalkan kita mau mempraktekkan di daerah itu. Seberapa lama? Oke. Kalau Mbak Ica mau nyambung dulu Mbak? Oke. Saya mau berusaha menambahkan ya. Jadi untuk seberapa lama dan kapan ya Mas dimulai itu tentunya akan sangat berbeda untuk masing-masing daerah. Sebagai contoh, tadi yang dibahas dalam presentasi itu adalah di Eropa. Di Eropa sendiri seperti kita tahu bagaimana teknologinya, bagaimana infrastrukturnya, itu mereka membangun policy itu dari white paper itu di tahun 2011.
Kemudian kebijakannya itu ditargetkan dalam waktu 20 tahun, sehingga target awalnya itu kan target terdekatnya itu di tahun 2030. Untuk negara Eropa sendiri aja butuhnya sekitar around 20 tahun. Tentunya untuk negara-negara lain, daerah-daerah lain akan berbeda berapa lamanya. Tapi yang menjadi poin penting adalah kapan kita harus memulai. Jadi untuk hal yang seperti ini, karena efeknya terhadap lingkungan itu masif, ya harus secepat mungkin dimulai kayak gitu loh. Kalau entar-entar ya nanti nggak dimulai gitu loh. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya destruktif terhadap environment. Kalau menurut kami, itu ya sebaiknya kapan dimulai ya sesegera mungkin. Nah, nyambung dengan pertanyaan yang kedua, apakah kalau nggak punya rel gimana? Kan ada tuh daerah yang nggak punya rel. Nah, sebenarnya kombinasi menggunakan kereta dan kapal itu hanya salah satu contoh usaha yang dapat dilakukan. Banyak usaha-usaha lain yang dapat dilakukan juga untuk mempraktekkan green transportation ini. Misalnya, seperti yang sudah disebutkan tadi, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dari teknologi informasi itu, ketika kita menggunakan angkutan darat, kita bisa tahu titik-titik mana yang macet, atau kita bisa menghitung rute optimalnya itu seberapa, sekalipun itu efeknya tidak sebesar menggunakan mode transportasi kereta ataupun kapal, tapi setidaknya kita memiliki usaha yang memiliki dampak sekecil mungkin seperti yang disebutkan dalam tujuan green transportation tadi. Selain itu, misalnya adanya group page yang tadi dibahas. Jadi bagaimana mendistribusikan itu dikelompokkan sehingga hari-harinya itu sudah pasti. Sekalipun hal itu kecil tapi akan berdampak gitu loh terhadap lingkungan. Dari saya seperti itu. Kalau dari Bu Gita atau Mbak Lucy mau ditambahkan? Okay. Ya, sudah. Jadi pertanyaannya Mas Fahrudin itu memang ini ya sangat bisa dikatakan normatif ya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat dari presentasinya Mbak Lucia dan Mbak Anissa itu bisa kita lihat ya kalau untuk periode waktu gitu ya, kira-kira berapa lama itu bisa diimplementasikan gitu ya. Ya kalau itu sifatnya hanya behavioral, misalkan cara driving atau mungkin memilih rute itu kan bisa dilaksanakan dengan cepat gitu. Tapi kalau hubungannya sama infrastruktur, misalkan mengganti fleet atau mengganti mode transportasi, tentu saja itu tidak mudah ya. Itu butuh waktu beberapa tahun, bisa jadi mungkin 10 tahun, 20-an tahun lah intinya seperti itu. Oke. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua dari Mas Yulfi, silahkan. Baik, terima kasih. Izin bertanya Mbak Lucy dan Mbak Anissa. Jadi untuk menerapkan green transportation tadi, bagaimana ya caranya perusahaan untuk memulai menerapkan green transportation tadi? Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke. Bagaimana, kalau nggak salah ya Mas, bagaimana caranya agar setiap perusahaan mau memulai untuk menerapkan green transportation gitu ya Mas pertanyaannya? Iya Mbak Anissa. Oke, saya mencoba menjawab ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah di presentasi pertemuan yang kelompok pertama itu kan ada enabler, ada barrier. Nah, enabler itu kan hal yang mau nggak mau membuat suatu perusahaan itu mau menerapkan praktek Green SCM. Nah, salah satunya itu yaitu tadi peran enablernya itu kan ada dari dalam, dari luar. Ya dari luar itu misalnya pemerintah gitu ya. Jadi harus ada sifat yang memaksa dari pemerintah agar si perusahaan atau organisasi ini mau untuk menerapkan praktek green transportation, misalkan dengan membuat kebijakan yang memang mengharuskan untuk mengurangi emisi atau memberikan program-program pelatihan cara mengemudi yang dari enabler ini yang mensupport untuk melakukan implementasi green transportation itu sendiri. Nah,
kemudian dari dari dalam enabler dari dalam perusahaan itu sendiri juga harus dibangun, ya baik itu kesadarannya, terus kemudian beberapa kebijakannya yang mulai harus mengadopsi green praktek ini, seperti itu kalau dari saya. Mungkin Mbak perlu tambahkan? Sudah cukup ya. Apakah sudah menjawab Mas Yulfi? Ya sudah, makasih Mbak Anissa dan Mbak Lucy atas jawabannya. Oke. Ya, sebenarnya kalau ditanya perusahaan mau melakukan apa ya, sudah ini ya, udah jelas tadi udah jelasin sih beberapa opsi untuk green practices ya. Mulai ganti fleet, menentukan networks, kemudian tadi ya untuk operasinya gitu ya, menentukan rute, eco driving gitu ya. Dan mungkin kalau dari sisi produknya, packagingnya kayak gitu itu juga perlu dipertimbangkan. Oke, lanjut mungkin ke Mbak Fatima Dara, silakan. Ya, terima kasih Bu. Saya mau tanya, saya juga penasaran sebenarnya dalam melakukan desain distribusi jaringan yang efisien kan dapat dilakukan dengan cara nearshoring. Nah, sebenarnya contoh kasus penerapannya pada suatu perusahaan itu seperti apa sih, Mbak? Terima kasih. Gimana Mbak? Suaranya lembut banget. Pertanyaannya apa? Kedengeran nggak ya, Bu? Saya tidak pakai earphone soalnya. Terdengar. Soalnya saya nggak begitu dengar, apa mungkin earphone saya yang ini ya. Ya udah, mungkin kalau Mbak Lucia sama Mbak Anissa dengar nggak masalah sih. Ya silakan dijawab aja. Saya nggak begitu dengar. Kemudian ini kebetulan ini di presentasi ini bagian saya, jadi saya berusaha menjawab ya Bu. Yang ditanyakan Mbak Fatima Dara itu tadi itu dalam desain distribusi jaringan efisien itu kan dapat dilakukan dengan nearshoring. Nah, contoh kasusnya, minta contoh kasusnya, gitu ya Mbak Dara ya. Jadi nearshoring itu kan dia membangun fasilitas itu di titik-titik terdekat dengan permintaan pasar yang besar. Nah, ini kebetulan sama kayak contoh kasus yang saya kerjakan di tugas sebelum UTS itu, contohnya adalah Starbucks Company ya. Jadi Starbucks itu kan sistem roasting kopinya itu dia kan tersentralisasi. Nah, sebelumnya itu memang adanya itu di Eropa dan di Amerika. Nah, ternyata beberapa tahun terakhir itu pasar yang besar itu ada di Asia, sehingga dia mulai merencanakan untuk membangun roastingnya itu, tempat roasting kopinya itu di Cina. Karena dia mendekati pangsa pasar yang besar kayak gitu, mendekati potensi pasar yang besar yaitu di Asia, sehingga si Starbucks ini ingin mulai merencanakan pembangunan fasilitas roasting kopi itu di Cina, seperti itu. Sebenarnya manfaatnya tentunya banyak ya, selain memotong biaya transportasi dan distribusi, tapi ternyata si Starbucks itu juga punya overview lain, point of view lain kenapa dia membangun di Cina, yaitu dia pengen berusaha shifting dari masyarakat Cina yang biasa minum teh itu mulai masuk kopi kayak gitu. Nah, itu poin lainnya sih, tapi sebagai contohnya ya seperti itu. Jadi Starbucks yang tadinya ada di Eropa dan Amerika, tapi melihat pasar yang besar di Asia, dia membangun roasting facilities-nya itu di Cina, seperti itu. Apakah sudah cukup contohnya, Mbak Dara? Terima kasih Mbak, sangat menjelaskan dan sangat jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Mungkin pengalaman itu sangat berguna memang ya. Ya, saya lanjutkan ke Mbak Siti Agnia, silahkan. Hai, Mbak Ica dan Mbak Lucy, saya izin bertanya. Untuk keuntungan dari adopsi dan implementasi teknologi dalam Green SM kan pasti ada ya. Untuk kaitannya dengan armada logistik sendiri itu seperti apa ya? Terima kasih. Keuntungan adopsi dan implementasi teknologi kaitannya dengan armada logistik ya Mbak, sama saya.
Benar, Mbak. Oke, ya, saya coba menjawab ya, Mbak. Jadi, untuk adopsi implementasi teknologi tersebut, yang pertama, yang paling sering dipakai mungkin fitur navigasi seperti GPS ya, Mbak ya. Jadi GPS ini sendiri kan menyampaikan pesan-pesan atau informasi seperti kemacetan, kecelakaan. Jadi itu nanti informasinya bisa diterima oleh pihak yang ada di gudang ataupun juga driver untuk kemudian dapat memilih rute optimal. Jadi proses distribusinya dapat diselesaikan sesingkat mungkin dengan pertimbangan faktor-faktor seperti volume, kemudian waktu deadline yang ada dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga seperti yang ada dijelaskan pada sumber yang ada itu fitur-fitur untuk melacak masalah pada kendaraan. Hal ini bisa membantu perusahaan dan juga pihak logistik untuk meminimalisir terjadinya misalnya mogok atau kerusakan kendaraan atau truk di jalan yang kemudian akan merusak waktu pengiriman. Seperti itu Mbak Salsa. Atau Mbak Ica ada yang bisa ditambahkan? Cukup kayaknya. Silakan Mbak Nisa, ada yang mau tambahin? Cukup Bu, kayaknya. Sudah? Iya, sudah. Oke, ya jadi sebenarnya kalau saya boleh menyimpulkan itu pengaruh ini ya, teknologi ya. Jadi bagaimana adopsi teknologi itu bisa kasarannya membantu kita untuk streamline the process gitu ya. Dengan teknologi itu memudahkan kita untuk exchange informasi, di mana informasi itu akan memudahkan kita untuk decision making ya. Dalam konteks ini decision makingnya itu terkait dengan transportasi. Jadi kan misalkan saja kita sudah tahu, misalkan di suatu waktu tertentu kita tahu ada demand dengan jumlah tertentu dan ingin dikirim di waktu tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu di awal dan misalkan nanti dalam operasi routingnya itu ada perubahan gitu ya. Nah, setidaknya di situ bisa dioptimasi. Jadi bisa jadi misalkan ada perubahan, tetapi karena tidak ada sistem informasi itu, jadi kita masih menggunakan rute yang awal gitu ya. Jadi mungkin pas menggunakan rute awal itu belum optimal. Optimalnya hanya pada saat sebelum terjadi perubahan. Nah, begitu ada perubahan, maka itu kan bisa mereoptimasi rutenya lagi gitu ya. Jadi sebenarnya penggunaan teknologi itu sangat penting. Itu yang pertama, contoh ilustrasi yang pertama. Contoh yang kedua itu adalah kalau ada traffic congestion gitu ya. Jadi misalkan kita punya teknologi informasi yang di situ bisa menginformasikan, oh di sini loh ada kemacetan di titik ini, maka drivernya kan bisa menghindari gitu. Nah itu sebenarnya contoh-contohnya ya. Jadi malah sekarang untuk sekarang itu penggunaan teknologi informasi itu menjadi salah satu cara yang cukup efektif gitu untuk mengurangi inefisiensi di transportasi. Oke, gitu ya mungkin tambahan dari saya. Kemudian saya lanjutkan ke Mas Muhammad Fadila, silakan. Terima kasih Bu. Izin bertanya Mbak Lucy dan Mbak Anissa. Pertanyaannya adalah bisa dijelaskan sedikit mengenai konsolidasi logistik. Nah, manfaat pembangunan pusat konsolidasi logistik itu apa sih Mbak untuk di perkotaan, untuk di city logistik? Terima kasih. Baik. Ya, silakan konsolidasi transportasi ini konteksnya ya, konsolidasi transportasi di perkotaan, silakan. Baik, terima kasih Mas Fadil. Ini berarti yang di perancangan jaringan distribusi ini ya, yang ramah lingkungan ini ya? Iya Mbak. Oke, dari yang saya baca sih sebenarnya pembangunan ini berangkat dari keadaan bahwa mayoritas penduduk atau populasi itu kan tinggalnya di kota besar. Jadi semakin banyak penduduk, semakin besar populasi itu nanti semakin banyak pula kebutuhannya.
Jadi kebutuhannya seperti commute ke kantor, sekolah, hingga basic needs seperti kebutuhan pangan, sandang, dan lain-lain. Nah, pembangunannya dimulai dengan pembangunan jaringan jalan perkotaan yang kemudian terintegrasi dengan kawasan industri, pembangunan daerah, dan dukungan penggunaan bandara, pelabuhan, stasiun, dan lain-lain sebagainya. Tujuannya itu yang pertama meningkatkan efisiensi prosedur logistik sekaligus pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau misalnya di suatu kota itu bagian-bagian logistik seperti perusahaannya, kemudian pool-pool untuk pengantarannya dan gudang-gudangnya serta pasar-pasarnya atau konsumen-konsumennya itu dalam satu titik yang berdekatan, otomatis kan itu akan mengurangi jarak tempuh suatu bahan pangan atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya seperti itu. Kemudian ya penyelenggaraannya dimulai dari pembuatan atau perbaikan infrastruktur yang artinya juga akan memudahkan perusahaan dari kacamata distribusi. Jadi kan otomatis kan jalan-jalan diperbaiki atau rute atau dibuatlah aturan-aturan atau jalan-jalan yang lebih dekat atau memudahkan dari pihak perusahaan atau logistik untuk sampai ke konsumen. Seperti itu mungkin Mas Fadil. Ya, terima kasih Mbak Lucia. Oke, jadi sebenarnya konsolidasi di sini itu kalau dari sisi transportasi itu adalah tadi kan ada salah satu green practices itu adalah meningkatkan utilisasi gitu ya. Nomor berapa ya? Lupa tadi nomor 6 mungkin ya. Ya, Jadi jadi nah di situ jadi salah satu cara untuk meningkatkan utilisasi memastikan bahwa truk yang pergi itu full utilized. Jadi bukan truk yang kosong, maka disitulah dibutuhkan konsolidasi. Jadi misalkan produk-produk, kasarannya produk yang kecil-kecil itu dikumpulkan dulu, dikonsolidate dulu, baru kemudian bisa dikirimkan. Jadi sebenarnya tujuan dari konsolidasi itu seperti itu gitu ya. Jadi memastikan bahwa truk yang akan pergi mendeliver barang itu adalah full utilized. Gitu. Oke. Kuncinya di situ sih sebenarnya, cuma nanti mekanisme untuk konsolidasi kan bisa macam-macam. Oke, kemudian saya lanjutkan, silahkan Mbak Sylvia, dan nunggu dari tadi nih. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Tadi kan salah satu konsepnya dari Green SCM itu kan membuat mode transportasi itu yang awalnya itu lebih cepat tapi banyak polusinya ke yang lebih lama tetapi lebih environmentally friendly, lebih mempertimbangkan aspek lingkungannya. Nah, di sini kan biasanya customer itu kan pengennya cepat seperti itu. Nah, gimana siasatnya agar walaupun menggunakan transportasi yang agak lama, namun tetap responsif terhadap konsumen seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Lucia atau Mbak Nisa. Baik, izin menjawab ya. Jadi pertanyaannya, gimana caranya biar lambat tapi tetap responsif gitu ya ke konsumen? Iya Mbak. Sebenarnya ini gimana ya? Nggak jauh-jauh dari penerapan teknologi informasi itu sih. Kalau yang saya tangkap dari paper itu intinya penggunaan adopsi dan implementasi sistem teknologi informasi itu ya sangat besar pengaruhnya kayak gitu. Kayak misalkan dia memberikan navigasi terkait rute, info kemacetan dan sebagainya kayak gitu. Terus jadi fungsi-fungsi yang disediakan dalam sistem informasi itu dapat memberikan gambaran umum gitu loh tentang transportasi yang dilakukan. Jadi sekalipun itu lambat, tapi paling enggak
dengan adanya sistem informasi itu dapat meminimalisir gitu loh. Jadi sehingga kayaknya disebutkan juga di paper itu manfaatnya adalah dapat mengurangi waktu respon pesanan pelanggan dan memberikan keandalan yang lebih tinggi gitu loh dalam waktu pengiriman secara umum. Jadi kalau ditanya gimana siasatnya, ya pintar-pintar memanfaatkan apa tadi sistem teknologi informasi itu sih, begitu. Apakah Ya mungkin ada Mbak Lucia ada tambahan? Sudah cukup Bu dari Mbak Ica. Ya, jadi ya salah satunya adalah menggunakan sistem informasi. Nah, kalau boleh saya tambahkan, itu adalah kalau kita bicara tentang fleet, kita bisa menggunakan multimoda transportation. Jadi dengan menggunakan multimoda itu, kita itu bisa mencari balance gitu ya, mencari balance antara effectiveness dengan efisiensi. Jadi mungkin ada rute tertentu yang mungkin itu bisa kita gunakan moda yang mungkin cukup lama karena tujuannya adalah untuk efisiensi, tetapi ada juga moda yang kita kombinasikan dengan moda yang cepat gitu ya, karena tujuannya adalah untuk responsiveness. Nah, jadi itu. Jadi sebenarnya banyak cara sih. Disinilah sebenarnya ada inovasi-inovasi gitu ya dalam pendistribusian barang, terutama untuk daerah-daerah yang urban area. Oke, lanjut. Mungkin yang terakhir ya. Masih ada dua yang belum, itu Mas Zufrizal dan Mas Hendra. Saya persilakan ke Mas Zufrizal dulu, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya izin bertanya Mbak Lucy dan Mbak Anissa, beberapa inovasi yang sudah dilakukan pemerintah itu salah satunya seperti mobil listrik, misalnya untuk dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Mbak Lucy dan Mbak Anissa, di mana fokus green transportation ini untuk mengurangi emisi CO2. Nah, dengan adanya inovasi mobil listrik ini, misalnya mobil listrik ini nanti ke depannya sudah benar-benar infrastrukturnya udah bagus gitu, dan infrastrukturnya green juga dari listrik yang dihasilkan gitu. Apakah kira-kira ini dapat menjadi solusi terbaik gitu untuk green transportation sendiri? Terima kasih. Ya silakan. Peran mobil listrik ya. Silakan Mbak Lucia. Suaranya kok kecil banget ya. Mas Zufrizal, bisa diulang pertanyaannya? Mohon maaf. Ya silakan Mas Zufrizal diulangi pertanyaannya. Tentang inovasi mobil listrik, apakah menjadi solusi terbaik ke depannya untuk permasalahan green transportation ini, di mana tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi emisi CO2. Namun jika sudah menyampingkan, kan listrik ini untuk menghasilkan listrik kan juga perlu kayak bahan bakar. Nah, misalnya bahan bakarnya udah green juga ke depannya, apakah ini udah menjadi solusi ke depannya untuk green transportation ini sendiri gitu? Baik, terima kasih Mas Zufrizal atas pertanyaannya. Kalau misalnya mobil listrik ini apakah akan menjadi solusi? Jawabannya ya, menjadi salah satu solusi. Terutama apabila bahan bakarnya itu seperti yang pernah dijelaskan oleh Pak Arief sebelum UTS, bisa jadi kita ada pembuatan baterai. Jadi listriknya itu disimpan. Pertamanya kan didapatkan dari tenaga surya, untuk kemudian disimpan. Jadi bisa dipakai pada saat malam hari juga, seperti itu. Tapi kalau misal ditanya apakah ini menjadi satu-satunya solusi yang paling baik, jawabannya tentu solusi yang terbaik adalah public transportasi. Jadi public transportasi yang menggunakan bahan bakar yang terbarukan, yang ramah lingkungan, dan juga bisa membawa banyak orang sekaligus dalam satu kendaraan. Itu menurut saya. Mungkin Mbak Ica bisa menambahkan. Sama sih. Jadi kalau dibilang satu-satunya, kayaknya
Enggak ya, karena bisa dikombinasikan dengan berbagai hal kayak gitu. Yang intinya tuh nanti dicari yang mana yang paling optimal gitu sih, kalau menurut saya. Oke, baik Mbak, terima kasih sudah menjawab sekali. Ya, mungkin saya beri catatan ya. Sebenarnya mobil listrik itu menjadi green transport kalau pembangkit listriknya tadi yang seperti dijelaskan itu bisa menggunakan renewable. Salah satunya adalah menggunakan surya. Jadi untuk saat ini memang mobil listrik bukan merupakan opsi untuk di Indonesia. Kecuali untuk pembangkit listriknya itu sudah diganti sebagian besar itu dari renewable. Jadi mungkin itu yang perlu di-highlight ya. Jadi mobil listrik itu saat ini memang green transport di Eropa karena sebagian besar pembangkit listrik di Eropa itu dari renewable, sementara di Indonesia masih belum begitu. Dan sebenarnya kalau kita mau menerapkan mobil listrik itu juga implikasinya sangat banyak karena ada beberapa infrastruktur yang juga harus dibangun gitu ya, termasuk charging station gitu. Nah itu juga harus dibangun. Dan satu lagi untuk tenaga teknologi baterainya itu ya, karena sebenarnya mobil listrik itu mungkin tidak memberikan emisi untuk CO2, tapi bisa memberikan emisi dalam bentuk lain. Salah satunya adalah karena adanya toxicity ya, karena material yang digunakan di dalam baterai itu adalah kebanyakan itu adalah bahan-bahan yang berbahaya. Ya mungkin nanti silakan bisa dieksplor lebih jauh lagi. Selanjutnya. Terakhir pertanyaan dari Mas Hendra. Mas Hendra ada nggak tadi? Ya silakan Mas Hendra. Ya ada Bu. Oke, terima kasih kesempatannya Bu. Kedengaran ya Bu? Kedengaran? Halo? Halo? Iya Mas, terdengar Mas. Oh ya, sorry. Terima kasih Mbak Ica dan Pak Lucy untuk presentasinya sangat menarik mengenai green transportation ini. Saya tertarik untuk mendengar lebih jauh penjelasan mengenai economic reward yang tadi sempat disinggung, menjadi dampak dari penerapan green transportation ini. Tadi kan ada dampak ekonomi, lingkungan, dan itu tadi ya, sosial ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh economic reward yang dimaksud ini seperti apa, dan bagaimana sih peran green transportation ini sehingga dapat meningkatkan economic reward ini. Karena kita tahu penerapan ini juga kan butuh cost. Bagaimana penerapannya sehingga mempengaruhi economic reward ini. Terima kasih. Penerapan apa tadi Mas Hendra? Green transportation. New transportation. Penerapan green transportation yang berpengaruh terhadap economic reward ini, Pak. Penerapan new transportation, maksudnya new transportation di sini apa ya? Enggak, maksudnya green transportation, Bu. Oh, green transportation. Oke. Penerapannya sehingga mempengaruhi economic reward. Silakan Mbak Lucia dan Mbak Anissa. Bentar Bu, mikir sebentar. Saya berusaha menjawab sedikit ya. Jadi salah satu penerapan green transportation itu kan dapat memacu economic rebirth. Nah, sebagai contoh itu seperti bagaimana yang didefinisikan dalam green transportation itu kan kalau nggak salah di poin ketiga itu kan penerapan standar lingkungan yang ketat akan menghasilkan inisiatif bisnis baru yang inovatif, yang sifatnya berkelanjutan kayak gitu. Jadi misalkan economic rebirth-nya itu contohnya karena misalkan fokusnya pada packaging. Nah di packaging itu bisa jadi memunculkan bisnis-bisnis baru yang dia itu bagaimana mengadopsi packaging yang ramah lingkungan. Nah itu kan menjadi salah satu contoh inovasi yang mendorong munculnya perputaran ekonomi yang baru kayak gitu loh. Katakanlah misalkan contohnya itu di bagian di faktor packaging, kemudian dari produk, kemudian jadi muncul orang yang organisasi atau perusahaan yang berlomba-lomba untuk menghasilkan
produk-produk itu yang sesuai dengan standar yang ramah lingkungan kayak gitu. Misalkan makanan aja lah contohnya, jadi saya pengen membuat suatu produk yang sifatnya organik, bebas pestisida dan sebagainya. Nah, itu kan kayak misalkan contoh-contoh yang memacu adanya inovasi gitu loh, dan dengan adanya inovasi itu ya akan itu membuat economic rebirth seperti itu. Mungkin Mbak Lucy mau nambahin? Iya, saya ingin menambahkan Mbak. Jadi economic rebirth sendiri kan hubungannya dengan jaringan distribusi, dan jaringan distribusi itu juga menyangkut infrastrukturnya. Jadi sebagai contoh untuk daerah-daerah pedesaan atau bukan pedesaan tapi jauh dari pusat Indonesia, yaitu Jakarta. Jadi seperti ini. Teman-teman yang berada di daerah Kalimantan atau Papua atau luar Jawa itu biasanya akan berpikir ulang untuk membeli barang-barang dari Pulau Jawa karena akan mahal di ongkir. Tapi apabila infrastrukturnya sudah terbangun dengan baik, kemudian sistem pembeliannya seperti e-commerce-nya sekarang sudah sedang baik-baiknya, dan kemudian sistem transportasi dari perusahaannya juga sudah baik, nanti kan hasilnya selain hasil economic rebirth-nya itu selain barang-barangnya bisa sampai ke konsumen dengan lebih cepat, juga bisa memperluas pasar dari perusahaan atau usaha-usaha yang ada di berbagai kota. Seperti itu, kalau menurut saya. Ya, sebenarnya tadi Mbak Lucia Mbak Anissa sudah menjelaskan dengan ini ya, apa menurut saya sih appropriate ya, sudah cukup ya, karena memang pertanyaannya sangat luas gitu ya, jadi memang harus dijawab dengan beberapa ilustrasi gitu ya. Tadi Mbak Lucia dan Mbak Nisa sudah menjelaskan. Saya rasa sih sudah cukup. Nah, kayaknya semua udah menanyakan ya. Nah, mungkin sebagai sebentar. Oke, Mas Visual sudah tadi ya. Oke. Baik. Mungkin saya mengingatkan kembali begitu ya, Dek ya. Jadi bahwa untuk kita kali ini, jadi jangan lupa di awal chapter itu kan ada beberapa pertanyaan begitu ya, yang itu harus dijawab setelah adik-adik itu sudah selesai menyelesaikan pertemuan ini. Nah, mungkin saya minta tolong karena Mbak Lucia dan Mbak Anissa ini kan ya yang bertugas, jadi mohon disamerikan gitu ya jawaban dari pertanyaan yang ada di bukunya. Jadi di situ ada 5 pertanyaan ya. Apa itu yang namanya green transport? Bagaimana apa yang membedakan antara green transport dengan praktek tradisional gitu ya. Dan kemudian apa sih faktor yang mendorong atau berkontribusi terhadap tercapainya green transport tadi. Kemudian praktek-prakteknya apa saja itu sudah dijelaskan ya, ada 8 ya kalau nggak salah. Kemudian apa sih keuntungan dan tantangan yang dihadapi oleh green transport? Monggo silahkan disamerikan saja Mbak Lucia dan Mbak Anissa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Baik. Mungkin poin 1 dulu, apa itu green transport? Apa yang membedakan antara green transport dengan yang tradisional? Silahkan. Oke. Untuk poin pertama bisa Mbak Lucy bisa ke slide yang definisi itu, Mbak. Nah ini dan bawahnya. Nah, jadi green transportation itu kalau secara summary itu penerapan praktek dan teknologi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif transportasi terhadap lingkungan, kemudian yang menerapkan energi efektif dan efisien sistem yang dapat mendukung sustainable economic development, dan juga menerapkan strict environmental standard sehingga memacu adanya inovatif bisnis. Jadi secara definisi itu seperti itu. Perbedaannya dengan
sistem transportasi konvensional ya, kalau yang konvensional bisa jadi tidak menerapkan 3 fokus utama ini. Nah, contohnya adalah seperti yang slide sebelumnya, Mbak, yang sebelumnya. Misalkan transportasi itu masih berfokus tentang bagaimana pengaruh lingkungan terhadap transportasi, bukan bagaimana pengaruh transportasi terhadap lingkungan. Kemudian dari modenya itu kalau yang konvensional dia fokus utamanya adalah yang cepat, sedangkan untuk yang green itu dia biar lambat tetapi ramah lingkungan. Itu untuk poin yang pertama. Terus yang kedua itu pertanyaannya. Benda itu sepertinya yang Ya, faktor yang berkontribusi untuk green transport. itu ada 3. Nah, ini Bu, kalau untuk faktor yang berkontribusi untuk green transportation itu faktor utamanya ada 3. Yang pertama environmental awareness. Jadi itu kita harus menumbuhkan kesadaran di masyarakatnya dulu untuk membeli produk yang ramah lingkungan atau bergaya hidup yang lebih sehat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di perusahaannya sendiri. Jadi dimulai dengan sistem kerjanya, supply chain-nya, atau bahkan produknya yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga itu ranahnya pemerintah. Jadi pemerintah juga sebaiknya mulai memberi kebijakan-kebijakan ketat yang hubungannya dengan kerusakan alam dan lain-lain sebagainya. Dan juga pemerintah juga harus menginisiasi warganya untuk lebih meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Oke, ya. Silahkan kemudian dilanjutkan praktek untuk green transport apa saja. Tadi 8 poin yang tadi ya. yang ini ya. Ada 10 ini ya. Iya, ini green practices ini. Jadi apa sih? Praktek utama dalam distribusi transportasi itu ada 10. Yang pertama 10 ya. Ya, ada 10. Yang pertama preferensi dan penggunaan alat transportasi non polusi. Kemudian yang kedua penggunaan armada transportasi dan distribusi yang hemat energi. Kemudian yang ketiga adalah rancangan jaringan distribusi yang efisien. Terus yang keempat adalah desain rute yang lebih baik. Yang kelima, daur ulang kendaraan tua. Yang keenam, meningkatkan tingkat kemanfaatan atau utilisasi. Kemudian yang ketujuh, merancang jaringan distribusi ramah lingkungan. Yang kedelapan, adopsi dan implementasi sistem dan teknologi telematika atau informasi. Kemudian yang kesembilan, menggunakan packaging yang tepat. Dan yang kesepuluh, penerapan kebiasaan mengemudi ramah lingkungan. Ya, oke, baik. Kemudian kalau guideline mungkin nggak apa-apa bisa kita skip ya, karena di Indonesia belum ada guideline untuk ini gitu ya. Kecuali yang untuk kendaraan gitu ya, ada yang Euro, itu pun masih pakai Euro ya, Euro 2, Euro 4 gitu ya. Mungkin kita langsung skip saja. Kira-kira apa yang menjadi tantangan gitu ya. Jadi tantangan terutama untuk di Indonesia kalau kita ingin menerapkan green transport atau green distribution. Silakan. Tantangan dan benefitnya ya Bu ya. Kalau benefitnya sendiri untuk perusahaan yang pasti reputasinya dulu Bu, reputasi sama citra perusahaan di mata masyarakat. Jadi semakin mereka memberlakukan green, maksudnya implementasi greennya semakin baik, maka semakin tinggi pula citra dan reputasi masyarakat mereka karena dinilai memiliki tanggung jawab sosial yang baik. Kemudian selain itu juga dari perusahaan sendiri akan memiliki keuntungan berupa pengurangan biaya Bu, karena kan Green SCM sendiri prinsipnya kan mengurangi energi dan juga recycling bahan mentah atau packaging seperti itu. Oke, ya. Saya rasa cukup ya. Baik adik-adik, mungkin itu ya kesimpulan dari kita hari ini. Jadi setidaknya kesimpulan kita ini mungkin saya bisa highlight bahwa adik-adik harus paham apa yang membedakan antara green transport dengan praktek transport
biasanya tadi sudah dijelaskan juga, dan kemudian faktor apa gitu ya. Jadi faktor apa yang kalau bisa dikatakan yang membantu facilitating atau mungkin faktor penghambat apa yang menghindari kita mengimplementasikan green transport ini. Nah, tadi hubungannya tadi bisa dari ada 3 ada dijelaskan ya, ada dari awareness-nya yang kurang, mungkin kemudian dari kebijakannya yang mungkin belum ada gitu, bisa jadi kan ya, atau di situ mungkin bisa kita katakan teknologinya yang belum ada, apa namanya, atau keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Jadi itu jadi dari sisi behavior ada, dari sisi finansial ada, dan juga dari sisi kebijakan juga ada. Dan kemudian adik-adik perlu memahami bentuk-bentuk praktik green transport itu seperti apa. Tadi saya bilang 8, ternyata ada 10 ya. Saya agak kabur dan terlalu kecil. Jadi ada 10 poin itu adik-adik yang perlu pahami ya. Bentuk-bentuk green transport itu ada 10. Sama halnya seperti kemarin kita belajar tentang green procurement gitu ya. Jadi apa sih praktik green procurement yang dinamakan green procurement itu yang kayak apa gitu ya. Jadi kemarin juga adik-adik harus pahami. Jadi kita di sini kan topiknya adalah green ya, green supply chain. Nah sekarang kita breakdown sesuai dengan driversnya. Jadi untuk procurement seperti apa, yang transport seperti apa, dan nanti mungkin untuk minggu depan itu terkait dengan reverse logistiknya seperti apa gitu ya. Jadi dan kemudian mungkin yang terakhir itu yang presentasi kelompok 5 itu adalah teknologi apa yang akan membantu gitu ya, karena memang untuk yang green ini kita kan mencoba untuk streamline the process. Nah, untuk streamline the process kita butuh teknologi. Jadi itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Ya terima kasih ya Mbak Lucia dan Mbak Anissa. Saya rasa presentasinya bagus gitu ya, terstruktur dan menjelaskannya juga bagus dan menarik juga gambarnya. Terima kasih. Ya, jadi saran saya gitu ya. Jadi ini untuk semua ya. Jadi untuk bikin presentasi itu jangan cuma teks doang gitu ya. Ya coba dikombinasikan, karena kita kan kalau visual hanya lihat teks kan susah ya bacanya. Jadi mungkin dikombinasikan, ada teks dan juga mungkin ada sedikit gambar atau hanya sekedar membantu untuk memvisualisasikan makna dalam teks itu. Dan kalau gambar tok juga itu juga nggak komunikatif kan gitu, nggak informatif sebenarnya kalau yang menjelaskan itu tidak jelas gitu ya. Jadi alangkah lebih baik mungkin kombinasi antara kedua itu. Ini tambahan saja yang OOT ya. Baik, mungkin itu saja. Kita lanjutkan besok jam 7.30 ya. Saya ingat jam 8, padahal sebenarnya mulai jam 7.30. Jadi besok kita ketemu lagi jam 7.30 di ruangan yang sama. Kita akan membahas tentang reverse logistik. Nah, reverse logistik ini sebenarnya salah satu bentuk yang khas dari green supply chain gitu ya. Jadi bagaimana yang selama ini kalau tradisional itu adalah forward, ya sekarang kita bicara tentang reverse. Kita bahas besok. Nah adik-adik ini saya coba cek di kolom chat ya, ternyata dari admin S2 tuh padahal saya udah menginformasikan ya bahwa kita ada kuliah hari ini. Saya harapkan ada yang ngedrop presensi gitu, ternyata nggak ada yang ngedrop presensi, mungkin lagi sibuk karena saat ini juga masih berlangsung rapat RKD, tapi kalau teknik masih nggak ikut rapat ya gitu ya. Nah, nanti saya mohon bantuannya ini aja Mas Fahrudin gitu ya, untuk membuat daftar list kehadiran teman-teman semua untuk kuliah ini, nanti tolong dikirimkan ke admin S2 gitu ya. Oke, mungkin terima kasih Mas Fahrudin sudah dibantu ya nanti. Oke, mungkin untuk saya rasa kita ketemu lagi ya besok. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Selamat siang ya, udah siang ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.